Dan perlu diketahui juga mim bertasydid ataupun gunnah ya, dua harokatnya itu berbeda dengan mat tabi'i ya. Kalau mat tabi'i itu dua harokat dua ketukan. Kalau misalkan gunnah itu tidak bisa dikatakan dua harokat yang sama seperti mat tabi'i, artinya dia lebih panjang. Makanya para ulama ada yang berpendapat gunnah itu tiga harokat ya, tiga harokat. Amintum lebih lama daripada mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Alhamdulillah, saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah, bunda, bapak, ibu yang baru mengklik video ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda yang sudah menonton video channel Tahsin Yuk dan mendukung channel Tahsin Yuk ya, semoga channel Tahsin Yuk bisa berkembang lebih baik lagi ya. Untuk itu saya informasikan kepada ayah bunda yang baru mengklik video Tahsin Yuk ya, channel Tahsin Yuk. Nah, insyaallah channel Tahsin Yuk hadir untuk membantu ayah bunda dalam mempelajari bacaan Al-Quran ya, tajwid tahsin ya, dengan metode mudah ya, insyaallah ya. Insyaallah hari ini pun kita akan melanjutkan belajar tahsin mengurai tajwid Quran surah Al-Muluk ya. Ya, kemarin itu ya, video sebelumnya itu sudah sampai ayat 15 ya. Nah, coba kita sekarang lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-16 ya. Baik, langsung saja boleh diikutin ya. Bibir saya diperhatikan dan mulut saya diperhatikan ya. Dari ta'awud dan isti'adah dulu. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi mulut kita betul-betul dipaksakan ketika isti'adah, ketika baca Al-Qur'an. Ketika fathah, mulut terbuka. Ketika dhammah, mulut harus moncong. Dan ketika kasrah, mulut harus betul-betul senyum ataupun juga turun i ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh perhatikan dulu kita baca ataupun boleh langsung diikutin. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard. Oke, sampai sini. Ulang dari sini. An yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Sampai sini dulu. Coba kita pelajari pelan-pelan. Aamintum. Nah, di sini perhatikan hamzah. Ada hamzah dua di sini ya. Hamzah itu dia memiliki sifat jahar. Artinya dia tidak mengalir nafas. Jahar lawannya hamas. Kalau hamas mengalir nafas ya, seperti huruf sin, as mengalir nafas. Tapi kalau hamzah a tidak mengalir nafas dan terputus suara di situ. Artinya tidak boleh mengalir amin. Nah, tidak seperti itu. Amin. Nah, tidak ada khawah, dia syiddah. Ya, terputusnya nafas dan suara. Amin. Nah, jelas. Jadi kalau misalkan ada huruf Latin, huruf a, nah situ ada koma gitu. Jangan gitu ya. Amintum. Nah, kemudian nun mati bertemu ta ya, itu ikhfa, maka nun mati ya, makhrajnya lidah kita mau menyentuh ke huruf ta. Anta, lidah kita sudah mengucapkan huruf ta. Huruf ta makhrajnya yaitu ujung lidah menyentuh tempat tumbuh gigi seri atas ya, tapi lebih condong menyentuh ke langit-langit. Nah, ini lidah kita menyentuh ke gigi ya, tempatnya, tempat tumbuh, dan juga menyentuh langit-langit sedikit gitu ya. Ta
ta. Nah, jadi kalau ketika aamin, nah, lidah kita sudah mau menyentuh gitu ya. Aamintum, manyun, tum. Nah, di sini kemudian mim mati bertemu mim bertasydid ya. Ini hukumnya idgham mimi, ya, idgham mimi atau idgham mutamitsilain. Ini dua harokat ya. Aamintum, dan perlu diketahui juga mim bertasydid ataupun gunnah ya, gunnah ini seperti ini, gunnah itu dua harokatnya itu berbeda dengan mat tabi'i ya. Kalau mat tabi'i itu dua harokat dua ketukan ya, tapi kalau misalkan gunnah itu tidak bisa dikatakan dua harokat yang sama seperti mat tabi'i, artinya dia lebih panjang. Makanya para ulama ada yang berpendapat gunnah itu tiga harokat ya, tiga harokat. Aamintum lebih lama daripada mat tabi'i seperti itu ya. Aamintum lebih lama. Nah, kemudian di sini nun mati bertemu fa ya, perlu digarisbawahi ikhfa itu tidak samar-samar melulu gitu ya. Artinya samar-samar tapi samarnya berbeda dengan setiap huruf yang dia jumpai. Nah, contohnya seperti ini, nun mati bertemu huruf fa, maka dia sama ikhfa dengan kayak ini. Nun mati bertemu ta, ikhfa, samar-samar, tapi sama-samanya beda ya. Nun mati bertemu fa, maka persiapan ke huruf fa. Huruf fa itu makhrajnya bibir bawah menyentuh ujung gigi dari atas. Fa manfa, maka bibir bawahnya ya sudah menyentuh ke gigi seri manfa. Tapi ingat, menyentuhnya jangan berlebihan tersentuh, karena kalau berlebihan tersentuh maka seperti huruf mim. Jadi biasa saja amfa, nah tersentuh manfa, jangan mampa dua bibir bawah, tidak, tapi bibir bawah saja menyentuh ujung gigi seri atas. Man fis sama, panjang ya, kalau ada alis berarti panjang sudah. Fis sama, panjangnya kita cukup 4 harokat ya. Fis sama i ya. Jadi ketika hamzah tadi yang pertama saya jelaskan, dia tidak mengalir nafas ataupun suara. Jadi artinya ketika dia menyambung, nah itu ada komanya di situ. Fis sama i bukan fis sama nah, seperti itu ya maksud saya. Fis sama yakhsifa ai, nun mati bertemu huruf ya, idgham bi gunnah, masuk ke huruf ya, gunnah ai, masuk hidung. Kesalahan yang sering terjadi Bapak Ibu, ayah bunda, nun mati bertemu huruf ya, idgham bi gunnah, kebanyakan itu tidak masuk hidung, hanya sekedar ditahan saja. Nah tidak masuk hidung. Nah ini keliru ya. Lebih tepatnya yaitu masuk hidung, karena gunnah itu dia khayshum, gunnah itu masuk hidung. Bukan tapi ya, kalau masuk hidung itu terdengar jelas kalau hidungnya ditutup. Nah makanya harus ditutup hidungnya ya. Fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard. Nah, kemudian juga huruf kha ini pun Bapak Ibu ayah bunda ada dua pendapat ya untuk huruf kha. Huruf kha ini dia tidak boleh ngorok. Yang pertama, pendapat pertama, dia tidak boleh ngorok. Yang kedua, dia boleh saja ngorok tapi sedikit gitu. Nah, tidak ada ngoroknya. Nah, jangan sampai berlebihan ngoroknya. Nah, tidak seperti itu, tapi coba dilatih dihilangkan ngoroknya ya semaksimal mungkin. Kalaupun ada sedikit oke lah, tidak apa-apa, karena ada beberapa pendapat boleh ada ngoroknya meskipun sedikit seperti itu ya.
ayyakh, ya jangan seperti ayyakh gitu, seperti itu ya. Ayyakhsifa bikumul ard. Nah, kalau berhenti di sini maka huruf ro-nya kemudian dotnya itu langsung tempelkan ke lidah. Istitolahnya itu artinya ditahan fil bikumul ard. Nah itu baru gitu ya. Itu istitolah huruf dot ya. Ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ro-nya tebal ya. Nah, kenapa ro-nya tebal? Karena huruf ro-nya mati, sukun, sebelumnya ada huruf yang berharakat dhammah ya. Jadi kalau sederhananya, kalau huruf ro-nya sukun, nah, sebelumnya ada huruf-huruf yang berharakat fathah atau dhammah, maka dia tebal. Tapi kalau misalkan huruf ro-nya sukun, sebelumnya ada yang berharakat kasrah, maka tipis ya. Andai misalkan mim di sini berharakat kasrahnya tamir, maka ro-nya tipis. Nah, karena dia dhammah maka ro-nya tebal. Tamur gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, coba kita sama-sama dari awal dipraktikkan ya, aplikasikan apa yang tadi kita sampaikan. Nah, coba kita sama-sama tarik nafas dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard. Sampai sini. Ulang dari sini, tarik nafas. Ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, ini baru satu ayat, Masya Allah videonya lumayan berdurasi ya. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.